Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Luciani Saputri. Hai, apa kabar sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman? Pantun dulu ya. Mentari terbit belumlah tinggi. Cakep. Jalan sendiri menunggu pacar di taman. Asik. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Cakep. Semoga podcast Sudirman pagi ini lancar dan bermanfaat. Amin. Uhui. Hari ini Jumat 3 Maret 2023 Sudirman Podcast kita punya pembahasan mengenai gawat darurat segera ke IGD dengan asuransi. Wah, sahabat sehat pasti sangat penasaran nih ya, apa sih tuh? Kenapa harus ke IGD dengan asuransi? Nah, pagi ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang dokter yang sangat spesial. Selain dokter jaga IGD RSUD Dr. Sudirman juga mengurusi tentang asuransi kesehatan di RSUD Dr. Sudirman. Pagi ini adalah Dr. Rizal Dwika Saputra ya. Ya, okay. Saputra ya, Dok ya. Okay. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Lucy, selamat pagi. Selamat pagi, Dokter. Sehat? Selamat pagi para pemirsa. Sehat, Dokter Lucy? Alhamdulillah, Dokter Rizal. Pagi ini kita membahas tentang gawat darurat segera ke IGD dengan asuransi itu, Dok. Ya. Dokter Rizal, bisakah memberikan penjelasan sebetulnya sistem asuransi di RSUD Dr. Sudirman itu seperti apa sih, Dokter? Oke, jadi saya bahas dulu sistem asuransi secara umum ya. Jadi asuransi itu ada yang swasta, ada yang negeri gitu. Contoh yang negeri adalah BPJS. BPJS di dalamnya termasuk BPJS Kesehatan, JKN KIS, terus kemudian juga termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya, Dok ya. Kalau yang swasta ya selain itu. Oh, seperti itu ya, Dokter ya. Betul. Jadi swasta itu selain BPJS ya, Dok. Nah, kalau negeri itu adalah JKN KIS, kesehatan dan ketenagakerjaan ya, Dokter ya. Termasuknya itu juga. Nah, RSUD Dr. Sudirman ini bekerja sama dengan asuransi apa aja, Dok? Kalau Bisa secara langsung, RSUD Dr. Sudirman itu bekerja sama dengan BPJS, termasuk dalam JKN KIS, termasuk juga dalam BPJS Ketenagakerjaan. Secara langsung seperti secara itu. Langsung ya, secara otomatis. Ya, jadi RSUD Dr. Sudirman secara langsung bekerja sama dengan BPJS yang utama. Selain itu ada untuk swasta ya, Dokter ya? Swasta sendiri kita belum secara langsung ya, Dok ya. Tetapi ada kasus-kasus tertentu gitu apabila nanti pasien menghendaki untuk reimbursement gitu. Ya, Dok? Sistemnya adalah reimbursement itu. Reimburse. Itu pasien masuk lewat IGD maupun polis sebagai pasien umum terlebih dahulu, gitu. Terus kemudian nanti pasien dan keluarga mengajukan klaim kepada asuransi swasta tersebut. Itu nanti bisa di ACC atau tidaknya. Terus kemudian biasanya itu asuransi tersebut itu meminta resume terhadap sakitnya pasien tersebut, kayak gitu. Itu prosesnya adalah seperti itu jika itu swasta. Proses klaimnya seperti itu. Ada beberapa kasus juga kemarin saya memberikan keterangan juga untuk hal tersebut kepada asuransi selain BPJS. Seperti itu ya, Dokter ya. Jadi intinya sahabat sehat bisa ya menggunakan asuransi swasta ya, Dok ya, selain BPJS ya. Jadi bisa digunakan ya. Sama tergantung asuransinya sebenarnya, Dok. Di ACC atau enggak dari asuransinya itu sendiri. Karena kalau misalkan kita berbicara di sini bisa, itu karena kita tidak langsung bekerja sama gitu ya. Itu kita tidak tahu juga aturan dari asuransinya itu tersendiri langsung, kita tidak tahu. Tapi kalau BPJS pasti bisa dipakai di RSUD Dr. Sudirman. Karena memang negeri ya, Dok ya. Langsung bekerja sama dengan BPJS. Proses klaimnya seperti apa ya? Kalau misalnya tadi dokter bilang kalau swasta tergantung dari si asuransinya tersebut ya. Tapi kalau secara BPJS itu langsung ya, Dok ya, bisa dipakai ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Ya, sahabat sehat. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk datang ke RSUD Dr. Sudirman, bisa menggunakan BPJS-nya ya, Dok ya. Betul.
Nah nih dok, kelihatannya gini, mungkin sahabat sehat itu punya pikiran gini, aku punya BPJS ya, tapi kok kelihatannya kok ribet banget. Ribet itu sungguh sulit gitu dokter ya. Apakah BPJS itu sungguh sulit gitu untuk dipakai di RSUD Dr. Sudirman gitu? Untuk meyakinkan ke sahabat sehat, mungkin dokter bisa menjelaskan. Jadi saat ada tanda-tanda kegawat daruratan, jadi pembahasan pagi ini tuh sungguh unik ya sebenarnya. Sungguh unik. Karena memang BPJS itu saat digunakan itu ada yang kriteria gawat darurat sama tidak gawat darurat. Oh, berarti ada dua kriteria sahabat sehat ya. Gawat darurat dan tidak gawat darurat ya, Dok. Ya. Contoh nih yang pertama kalau misalkan tidak gawat darurat, contoh tidak nih. Gawat darurat ya. Batuk, pilek. Tapi tidak sesak. Itu terus kemudian tidak ada sesak, tidak ada demam, ya cuma batuk pilek saja. Batuk pilek saja ya. Nah, itu kan bukan termasuk gawat darurat. Tetapi kalau misalkan batuk pilek terus kemudian kok sesak napas ya, Dok? Itu masuk ke dalam kriteria gawat darurat. Gawat darurat ya, gitu, Dok ya. Oh iya. Jadi sahabat sehat untuk BPJS ya, Dok ya. Ini ada kriterianya, ada gawat darurat ya, Dok. Tidak gawat darurat. Kalau tidak gawat darurat kan seperti batuk pilek ya, Dok ya. Tapi tidak dibarengin dengan sesak napas ya, Dok ya. Jadi sebetulnya BPJS tidak ribet ya, Dok ya. Sebetulnya dengan membawa kartu BPJS yang asli ya, Dok, kita bisa datang ke gawat darurat ya, dokter ya. Jadi di gawat darurat sendiri itu ada kriterianya memang gitu. Jadi kemana-mana bawa saja kartu BPJS-nya dan pastikan bahwa BPJS-nya itu aktif. Gitu. Terus kemudian nanti dibawa kemana-mana jika ada gawat dan darurat itu bisa dipakai di seluruh Indonesia, di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Itu ya, Dok ya. Berarti intinya sahabat sehat dari manapun ya. Misalnya sahabat sehat itu mau pergi ke Jakarta atau ke Bogor, ke Prorejo, itu bisa dipakai ya, Dok ya. Misalnya terjadi kegawat daruratan, Dok ya. Contohnya nih, contoh kasus nih. Punya BPJS aktif. Terus kemudian pergi ke kemana ya, misalkan contoh ke Jakarta ya, Jakarta. Terus kemudian dilalah ini, Dok, dilalah namanya orang Kebumen ya, bahasanya adalah dilalah gitu. Dilalah korek-korek kuping, kapasnya ketinggalan. Kayak gitu. Itu nanti bisa dipakai di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, terutama masuk ke kriteria gawat darurat gitu. Tetapi kalau misalkan yang bukan gawat darurat, kalau misalkan ke poliklinik itu memang harus berjenjang. Tidak bisa langsung. Berarti kembalikan ke RS. Vaskes primer ya, dokter ya. Tapi kita pagi ini fokusnya ke gawat darurat aja ya, sahabat ya. Jadi memang bila mana sahabat sehat sedang jalan-jalan ke Jakarta, misalnya tadi dokter Rizal bilang kemasukan cotton bud ya, Dok ya, lagi enak-enaknya ngorek-ngorek kuping, tiba-tiba kemasukan, itu langsung datang ke IGD-nya ya, Dok, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS sahabat sehat, seperti itu termasuk gawat darurat ya, dokter ya. Nah, ini BPJS yang tidak bisa dipakai di gawat darurat atau IGD itu apa sih, Dok, kasusnya apa? Mungkin dokter bisa menjelaskan antara yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai nih, Dok. Saya jelaskan langsung. Untuk khusus yang bisa dipakai nih. Secara umum jadi gawat darurat itu dia membutuhkan penanganan segera. Seperti itu, dokter. Kasus-kasusnya secara umum adalah yang pertama adalah mengancam nyawa. Mengancam nyawa, termasuk juga gelisah yang tidak ada tanda-tandanya sebelumnya, tiba-tiba langsung gelisah, Dok. Terus kemudian bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu bisa itu mengancam nyawa ya, sahabat sehat. Jadi kriterianya satu, mengancam nyawa. Mungkin ada kriteria lain, dokter, untuk gawat darurat. Ada gangguan. Yang pertama adalah dari napas. Saluran napas. Berarti gangguan saluran napas, sahabat sehat ya, selain mengancam nyawa ya. Iya.
sesak ya, sesak terus kemudian batuk yang ngiklik terus menerus tanpa berhenti itu termasuk batuk juga, ngiklik ya dokter ya. Batuk ngiklik terus menerus tidak bisa berhenti itu termasuk dengan gawat darurat juga. Tapi kalau misalkan hanya batuk pilek tanpa ada sesak, tanpa dibarengin atau tanpa ada sesuatu yang membahayakan, hanya batuk pilek biasa dan itu cuma kadang-kadang aja, yaitu bukan termasuk tanda-tanda gawat darurat. Sahabat sehat. Jadi kalau ke gawat darurat tuh harus melihat nih, saya ini termasuk yang gawat apa tidak. Kalau hanya batuk pilek biasa ya mungkin bisa ke vaskes primernya seperti itu. Jadi kalau memang batuk pilek dengan diseringi sesak ya dokter ya, atau batuk yang sangat ngiklik itu bisa ya. Itu yang kriteria kedua tuh dok. Mungkin ada kriteria lagi. Ada nih. Jadi tiba-tiba tiba-tiba nggak sadar nih. Tiba-tiba nggak sadar, itu bisa langsung bawa aja ke IGD. Nggak sadar berarti ya, penurunan kesadaran sahabat sehat ya. Terus kemudian ada gangguan hemodinamik itu seperti tensi, kok tiba-tiba lemes, di tensi kok dilalah di bawah 90 walaupun itu biasa, tetapi itu merupakan tanda-tanda kegawat daruratan kayak gitu. Berarti ada 4 ya. Mengancam nyawa. Ada 5. Butuh penanganan segera. Butuh penanganan segera. Penanganan segera. Oke. Ini sobat sehat RSUD Dr. Sudirman, saya akan memperlihatkan kasus penanganan segera di IGD RSUD Dr. Sudirman. Riko, kenapa? Aku digigit ular. Kalau dilihat dari lukanya, ini tusukan. Jadi pasti ular tadi berbisa. Aku telepon ambulan ya, supaya Riko cepat dibawa ke puskesmas. Betul ya. Sambil menunggu ambulan, kita lakukan penanganan awal dengan imobilisasi yuk. Caranya, dengan mengapit kaki Riko dengan kayu atau bambu. Intinya, kita buat kaki Riko untuk tidak bergerak. Kemudian ikat menggunakan kain, tali, atau apapun yang kuat pada kayu atau bambu ya. Bukan di tempat gigitan ularnya. Jangan gerakan kakimu, Riko. Tenang aja, Riko. Imobilisasi berhasil. Sebentar lagi ambulans datang. Kamu jangan khawatir ya. Wah, kalian hebat. Sudah mengetahui pertolongan pertama akibat gigitan ular. Selama di ambulan, Riko akan mendapat infus pereda nyeri untuk meredakan nyerinya. Sampai di puskesmas, dokter akan segera memeriksa Riko. Terdapat luka tusuk dan bentuk pinggiran luka yang mulai kehitaman. Dan mata Riko susah dibuka akibat kelumpuhan otot kelopak mata atas. Karena kena venom neurotoksin. Jadi matanya susah dibuka, tapi tidak mengantuk. Dokter akan memberikan oksigen lewat masker NRBM dan juga memberi rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan anti bisa ular. Gigitan ular di Indonesia adalah kasus yang sangat banyak. Kira-kira 135.000 kasus per tahun terjadi. Cara penanganan awal atau first aid sangat penting untuk bisa menyelamatkan pasien dengan gigitan ular. Imobilisasi adalah penanganan awal yang paling mudah oleh masyarakat awam. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua ya. Ya, sahabat sehat, baru saja ada penayangan tentang kegawatan medis. Nah, dokter,
Tadi kita melihat iklan atau tentang cerita bahwa ada seorang anak yang digigit ular nih dok. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan apakah BPJS bisa mengklaim atau mengasuransi bila seseorang tergigit ular seperti itu dokter. Oke, dokter Lucy, dari penanya tersebut bahwa ke IGD bahwa BPJS itu bisa. Bisa gitu, ya? Bisa, karena itu merupakan gawat dan darurat. Kayak gitu. Tadi yang ditampilkan itu tadi itu ya bagi masyarakat semuanya itu adalah merupakan gawatan medis, langsung dibawa saja ke IGD ya. Terus kemudian bawa juga kartu BPJS-nya. Kalau misalkan tidak bawa ya nanti bawa ke IGD dulu aja. Nanti dari NIK-nya itu bisa ya dok, bisa nanti tertera di situ. Tapi untuk lebih meyakinkan tetap harus sedia bawa kartu BPJS. Kartu BPJS ya dokter ya. Berarti sahabat sehat kan melihat penayangan bahwa ada seseorang anak yang tergigit ular ya dokter ya. Nah itu untuk datang ke IGD itu bisa langsung ya. Jadi bisa membawa kartunya atau nanti bisa kami tangani dulu ya dok ya. Jadi pasti akan jamin ya dok ya untuk pembiayaannya seperti itu ya sahabat sehat ya. Dokter Rizal nih ada pertanyaan dari sahabat sehat ya mengenai asuransi dari Arya ya. Dok mau tanya apakah di RSDS untuk ronsen tanpa rujukan atau rujukan belakangan bisa nggak dok, karena anak saya paru-parunya sudah kembang kempis atau sesak dok. Nah tolong penjelasannya dok. Terima kasih dari Pak Arya ya ini ya, karena nih dia mempunyai anak, dia pengen ronsen tanpa rujukan atau dengan rujukan belakangan, itu gimana tuh dok? Mungkin dokter Rizal bisa menjelaskan. Jadi gini, terima kasih Pak Arya ya. Terima kasih Pak Arya, selamat pagi. Jadi gini Pak Arya, jadi dilihat terlebih dahulu itu merupakan ada tanda gawat darurat atau tidak. Kayak gitu ya, misalkan kita periksa itu sebenarnya BPJS itu memberikan kita sebagai yang ada di lapangan itu kita harus meriksa dulu pasien. Pasiennya ya dok. Saat di IGD ya, terutama di IGD. Saat pasien tersebut sesak, terutama ada kegawat daruratan. Kegawat daruratan dulu ya. Jadi BPJS itu dia itu nanti digunakannya itu bukan berdasarkan kepengennya dari pasien itu sendiri, tetapi kebutuhan pasien itu. Jadi misalkan membutuhkan pemeriksaan ronsen, pasti kita akan lakukan pemeriksaan. Misalkan contoh kayak gini ya tadi kasusnya contoh sesak napas. Sesak napas memang itu membutuhkan pemeriksaan ronsen paru-paru. Kayak gitu. Saat dilakukan pemeriksaan di IGD nanti akan dicek kayak gitu. Ini masuk ke gawat daruratan atau tidak. Nanti untuk masuk atau tidaknya tanya kepada dokter yang ada bertugas di situ. Di gawat darurat ya dokter. Betul sekali. Nanti bisa kalau misalkan membutuhkan ronsen paru-paru pasti akan di ronsen. Kalau tidak membutuhkan ya tidak kayak gitu. Tetapi hampir semua kasus sesak nafas kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nanti kita akan evaluasi perlu opnam atau tidak, perlu pemeriksaan ronsen paru-paru atau tidak. Kayak gitu. Kalau misalkan itu membutuhkan pemeriksaan ronsen paru-paru, kita akan lakukan pemeriksaan ronsen paru-paru. Kita akan sampaikan kayak gitu. Jadi langsung tanya di petugas saat jaga di IGD tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau lewat poli jelas itu harus membutuhkan rujukan karena itu butuh rujukan berjenjang. Tapi kalau sesak napas udah sesak, ini udah kembang kempis, udah sesak kembang kempis ke IGD aja. Kayak gitu. Pak Arya, Dokter Rizal sudah menjelaskan kalau memang anak bapak sudah kembang kempis dalam arti susah sekali ya dokter ya, bisa langsung ke IGD. Jadi nggak perlu di ronsen dulu atau apa, nanti dokternya yang akan memeriksa dulu ya dokter ya. Betul. Screening dulu ini kenapa, apa perlu ronsen, apa langsung ditangani langsung ke rawat inap juga bisa. Tapi apabila memang
anak bapak belum begitu sesak, cuma merasa sesak ya mungkin harus kembali lagi ke vaskes primer ya dokter. Betul, ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus periksa dokter dulu. Betul, ya. betul Misalnya sekali. Pak Arya datang nih ke IGD, kan kita periksa dulu ya dok. Betul ya. sekali, Jadi iya. dalam arti tidak apa-apa, kami sebagai dokter jaga tidak langsung mengikuti apa kata pasien. Jadi kami periksa dulu Pak. Jadi Betul. baru nanti setelah itu kami apakan nih pasiennya. Betul sekali. Nanti kami akan jelaskan kepada orang tua atau keluarga ya dokter ya. Seperti itu ya sekali. Pak Arya ya. Betul, oke. Mungkin sudah jelas ya dokter ya. Ini Oke, ada semoga pertanyaan jelas. lagi Oke. dokter dari sahabat sehat Indra ya. Dok, saya mau bertanya. Saya baru mendaftarkan BPJS perusahaan untuk istri saya dan belum mencapai waktu 14 hari agar bisa digunakan. Tetapi istri saya sudah masuk di UGD dok. Apakah BPJS perusahaan istri saya itu bisa digunakan dok? Jadi si Pak Indra ini mendaftarkan BPJS perusahaan untuk istrinya. Itu satu ya. Belum mencapai 14 hari dok. Tetapi istri saya sudah masuk UGD dok. Jadi si BPJS itu belum ada waktu 14 hari nih untuk masa aktif ya dok ya. Tadi kan dokter Rizal bilang harus aktif dulu ya dok. Apakah BPJS perusahaan istri saya itu bisa digunakan? Oke, pertanyaan Gimana, sangat menarik sekali. Sangat ini. menarik sekali dokter sangat ya. Menarik sekali. Oke. Gimana dok? Jadi kurang lebihnya adalah memang BPJS itu sendiri kita harus pastikan aktif terlebih dahulu. Jadi pun belum sampai dengan 14 hari saya juga tidak bisa memberikan informasi apakah itu nanti bisa dipakai atau tidak. Kalau misalkan itu saya juga belum tahu aktifnya sudah aktif atau belum gitu. Kalau dari sebelumnya memang perlu nanti itu lebih khusus kepada pertanyaan kepada BPJS-nya itu sendiri karena saya bukan bagian yang dalam dari BPJS, saya dari rumah sakit itu sendiri bagian klaim. Itu kriteria seperti itu tergantung dari sudah aktifnya atau belum. Kalau misalkan memang belum aktif ya memang belum bisa dipakai gitu. Ini soalnya masalahnya BPJS-nya ini mungkin kesehatan apa ketenaga kerjaan juga belum jelas dok di sini. Cuman bilang BPJS perusahaan. Dan maaf memang ada peraturan BPJS yang setahu saya ini dok, bila mana seseorang itu dari luar daerah kota, misalnya Kebumen, ada orang dari Jogja ingin berobat ya. Itu kalau memang aktif ya masih bisa digunakan dok, tapi kalau ke vaskes primer tetap bisa digunakan sebanyak 3 kali kunjungan dokter. Seperti itu. Jadi kalau ini kejelasannya BPJS perusahaan itu tenaga kerjaan atau kesehatan ini belum jelas dokter ini ya. Jadi mungkin sebaiknya tanya dengan kantor langsung BPJS ya dokter ya. Tapi jika ada suatu masalah yang memang itu gawat darurat udah ke IGD aja terlebih dahulu. Seperti itu ya. Sebaiknya apabila sahabat sehat memang mungkin ada yang tadi dokter Rizal katakan ada 4-5 kriteria dokter ya. Pertama mengancam nyawa, kedua gangguan saluran pernapasan dan kegawaratan ini hemodinamik ya dok. Betul. Atau lemas ya, dan penurunan kesadaran dan butuh penanganan segera. Ya itulah kriterianya masuk IGD ya dokter ya. Betul. Nah Dokter Rizal, pagi ini saya terima kasih nih dokter sudah datang ke acara Sudirman Podcast. Mungkin dokter Rizal bisa memberikan pesan ke sahabat sehat, mungkin apa tentang asuransi ini mengenai harus ke IGD itu gimana, terus kasus-kasus apa mungkin. Silakan dokter Rizal. Oke, terima kasih dokter Lucy. Jadi untuk beberapa kasus itu memang di IGD itu sendiri itu berbeda dengan di poli gitu. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nanti apabila kita membutuhkan suatu pemeriksaan pasti akan dijelaskan pada saat itu. Kalau misalkan contoh tadi ya sesak napas gitu, pengen ronsen kaki gitu kan itu tidak ada hubungannya ya. Oleh karena itu tidak bisa akomodasi kayak gitu. Yang bisa diakomodasi adalah semua yang berkaitan dengan sakit dari pasien itu sendiri gitu.
tapi itu membutuhkan pemeriksaan terlebih dahulu. Gitu. Tanya aja, karena memang informasi kesehatan yang dialami merupakan hak dari pasien itu sendiri, dan boleh tanya kalau misalkan ini kasus ini bisa pakai BPJS atau tidak, terus kemudian kondisinya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, ditanyakan saja. Kita terbuka di sini, saling komunikatif, dan juga itu memang hak dari pasien dan kewajiban kita juga untuk memberikan informasi kayak gitu. Oh ya, Dokter Jar, terima kasih nih pesannya. Nah, sahabat sehat, jadi bila mana sahabat sehat memang ingin berobat ya, dalam arti gitu ya Dok ya, jadi memang tetap diperiksa dokternya dulu di IGD ya, dokter jaganya. Jadi apabila memang pasien atau kasus tersebut bisa kami tangani langsung, mungkin rawat inap ya Dok ya, dengan kegawat daruratan yang tadi kriterianya itu ya Dok ya. Tapi kalau bila mana memang bukan kasus gawat darurat, ya mungkin dikembalikan ke kasus primernya lagi. Seperti itu ya, sahabat sehat ya. Nah, seperti itu. Wah, menarik nih Dok. Untuk hari ini ya. Untuk mengetahui info-info RSUD Dr. Sudirman, sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman bisa memfollow Facebook, Instagram, dan website RSUD Dr. Sudirman. Jangan lupa like dan subscribe YouTube RSUD Dr. Sudirman. Moto RSUD Dr. Sudirman: senyum, sigap, empati, nyaman, yakin, unggul, memuaskan. Demikianlah sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, dan bahagia.